Andrew berlari tanpa ragu. Hanya satu yang ada di pikirannya. Helena tidak boleh pergi. Ia tidak peduli dengan Nadine. Tidak peduli dengan bisnis keluarganya. Satu-satunya yang penting baginya saat ini adalah Helena. Helena, panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Helena terhenti. Ia menutup matanya sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum berbalik. Dan ketika ia melakukannya, Andrew sudah berdiri di hadapannya, terengah-engah. Mata mereka bertemu. Sekian lama mereka saling menjauh, tetapi dalam detik itu, semua emosi yang terpendam seolah menyeruak keluar. Andrew, jangan lakukan ini, bisik Helena. Suaranya penuh luka. Tidak, Helena. Andrew menggeleng kuat. Kau yang jangan pergi. Helena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Andrew, aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Aku tidak ingin... Kau tidak pernah menjadi beban, Andrew memotongnya. Suaranya penuh emosi. Helena terdiam. Andrew melangkah lebih dekat, menatapnya dalam. Helena, aku mencintaimu. Aku memilihmu. Helena menahan nafas. Kata-kata itu. Suara Andre begitu tulus, begitu nyata. Tapi keluargamu, Andrew, mereka ingin kau kembali, kata Helena lirih. Andrew tersenyum tipis, lalu menghela nafas. Aku sudah pergi dari kehidupan mereka sekali. Kalau harus melakukannya lagi, aku tidak akan ragu. Helena menggeleng. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan keluargamu. Andrew menghapus air matanya dengan lembut. Kau adalah satu-satunya alasan aku merasa hidup, Helena. Helena menatapnya, dan saat itu ia tahu, Andrew serius. Ia tidak bermain-main dengan perasaannya. Andrew benar-benar memilihnya. Hatinya penuh sesak oleh emosi. Ia ingin percaya. Ia ingin menerima cinta Andrew sepenuhnya. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa melewati semua ini? Andrew, kalau kau benar-benar ingin bersamaku, kau harus siap menghadapi segalanya. Aku bukan bagian dari dunia mewahmu. Aku tidak punya harta, tidak punya koneksi. Aku hanya seorang wanita biasa, kata Helena. Andrew tersenyum lembut. Aku tidak butuh dunia mewah, tidak butuh koneksi. Aku hanya butuh kau. Air mata kembali jatuh dari mata Helena. Ia ingin percaya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya untuk percaya. Andrew menggenggam tangannya erat. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, ucapnya mantap. Helena tersenyum di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa mungkin mereka benar-benar bisa bahagia bersama. Tanpa ada kebohongan, tanpa ada penyamaran. Hanya mereka berdua dan cinta yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah pertemuan emosional itu, hubungan Andrew dan Helena perlahan kembali seperti semula.
Helena sering datang ke kedai Andrew, membantu di sela-sela kesibukannya, dan menikmati waktu bersama pria itu. Andrew semakin bersemangat menjalankan bisnis kecilnya. Bukan hanya karena ingin mandiri, tetapi karena Helena adalah bagian dari dunia barunya. Namun, meskipun mereka bahagia, di sudut hati Helena masih ada ketakutan yang belum bisa hilang. Bagaimana jika dunia lama Andrew kembali menelannya? Bagaimana jika keluarganya datang dan memaksanya memilih? Suatu sore ketika Andrew sedang membersihkan meja di kedainya, pintu berbunyi menandakan seseorang masuk. Selamat datang, Andrew menyambut tanpa menoleh. Namun, suara berat seorang pria membuatnya menegang. Jadi ini tempatmu sekarang, Tuan Muda Andrew. Andrew membeku. Ia mengenali suara itu. Perlahan ia menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan jas hitam rapi dan tatapan tajam penuh wibawa. Pak Satrio, orang kepercayaan keluarga Hartono. Andrew menghela nafas panjang, meletakkan lap yang sedang ia pegang, dan menatap pria itu dengan ekspresi datar. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Satrio mengamati kedai dengan tatapan merendahkan sebelum menatap Andrew lagi. Saya datang untuk menyampaikan pesan dari keluarga Hartono, katanya tenang. Andrew menyilangkan tangan di dada. Aku tidak tertarik. Pak Satrio tersenyum tipis. Saya rasa Anda perlu mendengar ini dulu. Pak Satrio menarik kursi dan duduk dengan santai, sementara Andrew tetap berdiri menatapnya dengan tajam. Keluarga Hartono ingin Anda kembali, ucap Pak Satrio akhirnya. Andrew tertawa kecil, sarkastik. Mereka sudah membuangku. Sekarang tiba-tiba ingin aku kembali. Keluarga tidak pernah benar-benar membuang Anda, Tuan Muda, kata Pak Satrio datar. Mereka hanya ingin Anda sadar bahwa dunia tempat Anda berada sekarang bukanlah tempat Anda yang sebenarnya. Andrew mengepalkan tangan. Aku yang menentukan di mana tempatku, katanya dingin. Pak Satrio menghela nafas. Baiklah, saya akan bicara lebih langsung. Pria itu menatap Andrew tajam. Jika Anda tidak mau kembali, maka orang-orang yang Anda sayangi akan terkena dampaknya. Darah Andrew seketika mendidih. Apa maksudmu? Pak Satrio menyandarkan punggungnya ke kursi. Bisnis kecil ini, Anda pikir bisa bertahan tanpa gangguan? Andrew mengepalkan tangan semakin erat. Mereka akan menghancurkan kedai ini, tanyanya. Suaranya bergetar menahan amarah. Lebih buruk dari itu, jawab Pak Satrio. Kami bisa memastikan Anda tidak punya tempat dimanapun. Dan bukan hanya Anda yang terkena dampaknya. Andrew terdiam. Helena. Mereka akan menargetkan Helena juga. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya, kata Andrew tajam. Pak Satrio tersenyum tipis. Itu keputusan Anda, Tuan Muda. Tapi jika Anda benar-benar mencintai Nona Helena, Anda harus mempertimbangkan mana yang lebih baik untuknya. Andrew menggertakkan gigi. Lepaskan dia sebelum semuanya menjadi lebih buruk, lanjut Pak Satrio. Andrew berdiri kaku. Ia ingin menolak. Ia ingin melawan. Tapi ia tahu bagaimana keluarganya bekerja. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kini, yang mereka inginkan adalah dirinya kembali. Pak Satrio bangkit dari kursinya,
merapikan jasnya. Saya harap Anda mempertimbangkan ini, Tuan Muda. Tanpa menunggu jawaban, pria itu melangkah keluar dari kedai, meninggalkan Andrew yang berdiri dengan hati yang mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, Andrew berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara untuk melindungi Helena adalah dengan melepaskannya.